Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Bukber bisa bikin awet muda. Gini dong. Gimana? Bukber bisa menghaidkan awet muda. Ya hampir mirip Pak. Ngapain apa bedanya? Sama ya? Hampir mirip. Cari yang lain gayanya. Begini, bukber buat awet. Sama aja. Gak apa Ustadz. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ustadz Syam, nih kadang-kadang nih kita lihat orang-orang nih jamaah Islami yang ada di rumah ya. Pada pamer kesuksesan sama teman-teman lama. Ini gak sedikit dilakukan, banyak banget ya. Mereka ini katanya bilang gini alasannya. Bukan apa-apa bro, ini kita lakuin ini tuh biar teman-teman lain tuh termotivasi gitu. Iya. Apakah ini termasuk riya nih Ustadz Syam atau bagaimana? Ustadz Syam juga kalau datang ke tempat temannya sekarang juga beda pasti ya. Gimana Ustadz? Mana? Jangan dibilang begitu. Padahal? Itu sudah pasti. Nggak sempet sekarang dulu sering ngumpul teman SD gitu ya, reuni buka bersama teman-teman SD. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Kalau orang memperlihatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka niat tahadduts bin ni'mah, maka itu tidak termasuk riya. Kenapa? Karena dalam surah Duha disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Namun yang bermasalah adalah menjaga hati ini, menjaga niat ini. Kadangkala awalnya tidak mau riya, kadangkala awalnya tidak mau ujub, kadangkala awalnya tidak mau sum'ah, kadangkala awalnya dia tawadhu, tapi semakin dipuji, semakin merasa dirinya ana. Akhirnya muncul juga riya tadi. Akhirnya muncul juga ujub tadi. Maka subhanallah, kalau dikatakan bolehkah kita datang ke sana untuk memotivasi teman-teman yang lain, memperlihatkan nikmat Allah, maka silahkan jikalau mampu ataupun sanggup kuat menahan niatnya ataupun mempertahankan niat baiknya, yaitu menceritakan nikmat Allah. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu setiap kali beliau hadir pengajian pasti pakai pakaian terbaiknya. Pasti pakai pakaian sorban terbaiknya, dipakainya yang terindah, yang terbagus pakaiannya setiap hadir majelis. Subhanallah, cincinnya 2 dipakai. Subhanallah, ya Habib Muhammad. Dipakai pakaian terbaiknya. Kenapa? Ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak seperti yang lain? Orang datang dengan kesederhanaannya, tapi engkau membuat orang lain takjub melihatmu. Apa kata beliau? Kalau acara pernikahan manusia biasa saja, saya hadir, saya pakai jas saya pakai pakaian terbaik saya. Ini saya mau hadir acara yang dihadiri Nabi. Karena kita bahas hadisnya Nabi. Masa saya tidak memuliakan siapa yang kita bicarakan? Yang kita mau bicarakan adalah manusia paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Maka saya memakai pakaian termulia saya juga. Karena saya mau membicarakan manusia yang paling mulia itu. Subhanallah. Jadi kalau niatnya seperti ini, insya Allah bukan riya, bukan ujub, bukan sum'ah, maka dia bisa menjaga niatnya. Tapi yang dikhawatirkan adalah dia keluar rumah dengan niat melihat orang lain di bawahnya, alias dia ada perasaan takabbur atau sombong di dalam hatinya. Subhanallah. Jadi kita semua sama. Kalau kata Abang Haji Romai Rama, setetes air hina. Dari setetes air hina, subhanallah, maka menjadikan kita manusia yang tawadhu ketika bertemu dengan orang lain. Kalau ada nikmat, sampaikan bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariat. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kalau itu masih mending Mas Fadli. Kadang-kadang dia nyewa mobil. Iya, nyewa. Kayak saya tadi mau minjem mobil Habib yang hybrid yang baru. Ini Masya Allah luar biasa. Pakai Hulk. Saya enggak dong. Oke, apa? Nebeng. Nebeng. Minta jemput. Soalnya nggak tahu alamat. Kira dibawa sama orang ini nyasar. Jangan curhat dong di sini. Kan Bapak, itu kan cerita Bapak. Saya bantu menyampaikan. Iya. Jamaah. Yeay. Nah nih, ya ini fenomena yang terjadi nih pada saat buka puasa bersama atau bukber. Biasanya habis maghrib duk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah batalin semua takjil. Wah minum apa segala macam dan lain-lain. Setelah itu mau masuk sholat maghrib. Ya kan. Ngantri. Waduh. Satu kali, kedua, waduh masih penuh lagi. Keluar lagi deh. Akhirnya makan aja deh, ya kan. Terus akhirnya telat nih maghribnya. Ya bahkan bisa dibilang ya udah apa ntar kalau bisa aja sampai jelek-jelek ini kita ini aja deh takhir aja di Isya gitu ya kan. Wah, ini bagaimana nih? Apakah ini termasuk orang-orang yang rugi, Bib? Atau bagaimana penjelasan? Izin, Bib. Baik. Sebenarnya semua bisa diatasi. Kalau orang mau jaga wudhunya.
Oh iya bener juga. Dari rumah tuh sudah berwudu, kecuali kalau malam banyak makan singkong, nggak tahu ya. Jadi banyak keluar angin gitu maksudnya. Oh iya benar. Artinya di mana-mana usahakan kalau kita mau ke tempat orang, apalagi itu kan bukan masjid, mungkin kamar mandi itu terbatas. Banyak hal yang bisa kita atasin, bukan suatu alasan ngantri itu bukan suatu alasan. Tadi sudah dijelaskan sama guru kita Ustadz Syam, guru kita Ustadz Maulana, host kita Fadli juga termasuk menjelaskan kan sekaligus menjadi ustadz kita. Amin. Alhamdulillah. Artinya sudah adab-adab orang berbuka puasa itu atau bukber atau bubar tadi buka bareng. Bubar. Artinya semuanya harus pas, nggak boleh kita buka puasa nih sebenarnya tadi kan adab-adabnya sudah dikatakan, nggak boleh sampai meninggalkan haram, bisa sampai meninggalkan sholat wajib. Ya, yang namanya buka puasa juga batalin dulu. Bukan semua makanan orang dia makan semuanya. Udah kenyang, nyender, ngantri. Batalin dulu, kemudian baru sholat bareng-bareng. Karena kenapa? Nah sedikit karena tadi sudah adab sudah dibahas, Masya Allah. Supaya lebih tahu lagi adab berbuka itu, adab berbuka. Makanya Nabi SAW, kenapa Nabi katakan, Idza aftara fariha. Nabi SAW mengatakan kalau orang berbuka puasa senang. Senang kan? Orang buka puasa senang. Kenapa Nabi katakan orang buka puasa senang? Baik puasa sendiri atau puasa bersama. Kenapa? Karena di situ perkataan Allah. Apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah yang persilahkan. Kena jadi senang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanlah kalian, minumlah kalian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang tadi kalian berlapar-lapar karena aku, berhaus-haus karena aku, makan hanian dengan senang hati. Makanya Nabi bilang idza aftara fariha. Ya, makanya Nabi katakan apabila orang berbuka puasa itu senang. Kenapa? Dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa kata Nabi SAW? Lisaim inda iftarihi la da'watan mustajabah. Yang kedua apa kata Nabi? Orang yang berbuka puasa itu doanya diijabah. Makanya Allah bilang tadi makanlah dan minumlah. Bukan ada yang ketiga, sedotlah. Kan pada ngerokok, belum batalin ngerokok kan, bukan Mas Fadli, dia Masya Allah enggak lagi, alhamdulillah, cuman kadang-kadang keluar asap gitu. Artinya enggak bahas rokoknya, kita enggak bahas doa, di situ kesempatan doa. Jadi makanlah, karena orang yang berbuka puasa ketika dia berdoa itu doanya diijabah. Jadi enggak usah repot. Allahumma laka sumtunya sebelum buka kek, mau bacanya setelah buka kek, boleh semua. Dalam kitab Fathul Mu'in boleh. Mau bacanya sebelum, mau bacanya sesudah. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, kenapa lagi orang buka puasa itu senang adabnya nih buat buka puasa semuanya. Lisaim inda iftarihi, orang yang berbuka puasa maka utaqa minan nar, di situ dia dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan orang buka puasa senang, bukan makannya tapi fadilah. Masya Allah. Wah, mantap Bib. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran ilmunya. Jamaah. Yeay. Kita lanjut. Sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan masuk yang udah dikirimkan jamaah Islam Intinya yang ada di rumah, yang udah gak sabar pengen dibacain sama saya dan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih. Ini dia pertanyaan pertama dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bukber bareng teman-teman sekolahan. Tapi saya nggak tahu kalau mantan saya datang. Wow. Dan akhirnya kami ketemu. Tapi rada-rada awkward gitu. Ya, awkward itu artinya kayak salting gitu ya. Kayak aneh gitu loh. Jadi flashback itu jadi kayak mengingat masa lalu gitu. Gimana hukumnya Ustadz Maulana? Mantan itu bukannya suka pakai gula itu? Itu Santan. ketan. Ketan. Iya. Gini, mohon maaf kepada semuanya. Tidak mungkin undangan itu berkata seperti ini. Diundang kecuali mantan-mantan jangan datang. Mungkin. Tidak menutup kemungkinan orang akan ketemu dengan mantannya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dicamkan ini, dahulukan prasangka baik. Dahulukan prasangka baik dengan apa? Dengan menimbulkan sifat malu. Ada sifat malu, udah ada datang, gitu, jangan, gitu. Apa? Itu gimana ini? Enggak malu. Nah, kemudian mohon maaf,
la taqrabu zina, jangan dekati zina karena zina itu menghinakan. Ingat, menghinakan. Jadi angkat kemuliaan, jangan sampai kita menghinakan diri jadi omongan orang nanti. Jadi ledehkan orang nanti, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Hati-hati, jangan sampai orang berbuat dosa disebabkan perlakuan kita. Jangan mengundang orang berbuat maksiat atau mengundang orang untuk ngomongin kita disebabkan perlakuan kita sendiri. Nah, yang paling enak kalau pergi acara reunian, bukber sama angkatan, teman-teman, saya selalu sarankan kalau bukber sama teman-teman, alumni dan sebagainya, sebaiknya bawa pasangan. Bawa pasangan. Jadi nggak ada yang namanya CLBK. Maka yang harus ditanamkan adalah timbulkan kasih sayang kepada keluarga. Kata Nabi, jikalau engkau menyukai seseorang, maka kembalilah kepada keluargamu, karena atas apa yang kau lihat pada wanita itu ada pada istrimu. Masya Allah. Tapi kan ada yang pas pulang nggak ada. Maksudnya nggak ada Maksudnya dia. nggak ada. Makanya saya lagi mau ngomong nih Ustadz Maulana, saya mau nanya ya kan. Dia lebih pilih bukber bareng sama keluarga atau bukber sama teman lama. Saya nggak jadi nanya. Saya lupa. Dia nggak lagi nggak ada istrinya. Oke, kita coba nanya sama Habib mah Ustadz Syam ya kan. Kita jawab ya Ustadz Syam aja. Jadi kalau misalnya bukber nih Ustadz Syam nih, pilih sama siapa nih ya? Pilih sama pasangan. Habib ada pasangan dong, alhamdulillah Habib ya. Alhamdulillah, berkah Ramadan. Ustadz Syam ada pasangan kan? Ada, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita bertiga ada pasangan, kita bukber aja bertiga? Bukber bertiga, Iya. bawa pasangan masing-masing. Bawa pasangan masing-masing. Boleh dong, Masya Allah. Ih ngambek, ih ngambek. Aku ada di sini. Mau ikut nggak? Mohon maaf, aku ada acara di Trans TV. Itu jam 4.30 sampai jam 7 malam. Namanya acara Ramadan itu berkah. Pas lagi kita mau acara bukber, Ustadz nggak diundang di acara itu. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Suami Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apa Kita udah sih? cek pas lagi nggak diundang.